Halo sahabat Puki, selamat datang kembali bersama Saudara Mupi. Gimana kabarnya? Dompet aman buat tahun baru? Kembali lagi, saya akan menceritakan sebuah alur cerita dari sebuah film dengan judul Career Opportunities. Film ini menceritakan terjebaknya seorang office boy bersama wanita cantik di sebuah supermarket. Waduh, mantap ini. Tanpa berlama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film, seorang pria bernama Jin yang sedang bekerja di sebuah klinik hewan. Di sana dia sedang curhat dengan harta yang dimilikinya. Namun, ternyata semua itu hanyalah khayalan saja, karena yang sedang diajak mengobrol olehnya hanyalah sekumpulan anjing yang berada di sana. Setelah itu datanglah pemilik klinik sambil melemparkan barang milik Jim. Ternyata pada saat itu pemilik klinik tersebut langsung memecat Jim. Walaupun Jim dipecat, ia masih saja terus membicarakan hal yang tidak benar. Salah satunya, dia juga meracuni pikiran anak-anak kecil dengan menceritakan harta yang dimilikinya. Suatu hari, di sebuah pom bensin, dia tidak sengaja saling tetap dengan seorang gadis cantik yang menggunakan mobil mewah. Beruntungnya gadis itu merespon senyuman yang diberikan, akan tetapi tiba-tiba saja ayahnya datang dan memarahinya karena mengetahui kalau Jim kembali dipecat dari pekerjaannya. Setelah itu, ketika sedang makan malam, Jim disudutkan oleh keluarganya karena tidak becus dalam bekerja. Dia juga digambarkan sebagai seorang pemuda yang suka berbohong dan dianggap tidak serius. Pada suatu hari, ayah Jim memaksa untuk ke sebuah supermarket untuk melamar. Karena itulah Jim terpaksa harus mengikuti interview kerja tersebut. Di supermarket, supervisor perusahaan itu mengira kalau Jim melamar sebagai seorang manajer, dan karena itulah supervisor tersebut menawarkan gaji yang cukup tinggi untuk Jim. Namun sialnya, baru saja menyetujui perjanjian tersebut, supervisor itu mendapat sebuah panggilan telepon dan akhirnya dia sadar kalau yang sebenarnya mendapatkan jabatan manajer bukanlah Jim, melainkan orang yang sedang berbicara di hadapannya sekarang hanyalah orang pria yang sedang melamar sebagai office boy. Dan akhirnya impian Jim harus terhenti saat itu juga, ketika mendengar gajinya sebagai office boy sangatlah sedikit. No, he's right here with me now. I beg. I'm a little overpaid for night cleanup boy. What do you say, CD? Yeah. Dodge, James. Lose the curl. Welcome to the target team. Di sisi lain, Yoshi dan ayahnya yang sedang mengadakan sebuah rapat dengan rekan bisnisnya. Di sana Yoshi yang malas bertemu dengan ayahnya secara diam-diam masuk ke dalam. Namun sayangnya ayah Yoshi melihatnya dan langsung memanggilnya untuk menyapa para tamu di sana. Karena itulah para rekan bisnis ayahnya merasa takjub dengan kecantikan dari Yoshi. Di sisi lain, terlihat dua perampok yang bernama Netter dan Ji sedang mengintai korban mereka yang sedang push rank di dalam mobil. Tak perlu waktu lama lagi, mobil korban pun berhasil dicuri oleh mereka berdua. Di pagi hari, terlihat Jim yang membuat kedua orang tuanya merasa kaget karena di hari pertamanya bekerja, dia sudah memesan sebuah limosin yang digunakan untuk mengantarnya ke tempat kerja. Jim is so cool. Setelah itu, ternyata Yoshi yang sedang berada di supermarket mencoba mencuri beberapa barang dan menyembunyikan di balik mantelnya. Di malam hari, Jim diarahkan oleh seorang pria. Dia juga terkejut ketika mengetahui kalau dirinya harus membersihkan supermarket tersebut. Karena tidak dapat berbuat apa-apa, Jim langsung membersihkan supermarket itu. I was employed for a brief period at Del Taco. I said you start with health and beauty, okay? Then you do your crop. When the sun comes up, you turn off all the lights, you understand? Yeah, that's right. And you better stay out of the ladies' undergood. When I come back at 7, open up. I'll let you out.
Kemudian dia mencoba untuk menghabiskan beberapa waktu yang tersisa untuk bermain-main di sana. Diawali dengan bermain mikrofon, ngemil, nonton, memainkan alat musik, nonton XX, sampai memakai kostum. The gifts. Honey. Hospital. While trying to pop his head or head. Anybody out there? When I accepted you. Namun, tiba-tiba saja Jin dikejutkan dengan kemunculan Yoshi yang ada di hadapannya. Hal itu membuatnya menabrak etalase sampai terjatuh. Yoshi yang melihatnya pun langsung menghampirinya dan menanyakan tentang keadaannya. Are you alright? Di sisi lain, terlihat Roger dan seorang polisi sedang mencari keberadaan Yoshi ke berbagai tempat. Padahal, anaknya sedang berada dengan Jim. Kemudian Jim bertanya pada Yoshi, kenapa dia bisa berada di supermarket yang sudah tutup beberapa jam sebelumnya. Lalu Yoshi menjawab kalau dia sebelumnya ketiduran di ruang ganti wanita saat sedang mencoba beberapa pakaian. Tapi Jim tidak mempercayainya dan beranggapan kalau ada suatu alasan di balik semua itu. Dan akhirnya Yoshi mengakui kalau dia kabur dari rumahnya. Dan itulah asal-asalan sebenarnya yang membuat Yoshi berada di supermarket saat ini. Dia juga bersembunyi dari beberapa polisi. Jin berkata kalau dia sangat senang dengan kehadiran Yoshi. Dia merasa kalau Yoshi bisa menemaninya dikala dia bosan dalam pekerjaannya. Setelah itu mereka melakukan makan malam bersama dengan menggunakan bahan dan peralatan yang ada di dalam supermarket. Jim juga tidak memperdulikan apa yang akan terjadi setelahnya. Jim hanya mementingkan kesenangannya bersama Yoshi. Yoshi merasa kagum dengan Jim. Dianggap sebagai seorang pria yang sangat polos. You might have the wrong information. I didn't mean to offend you. You're the town liar, right? I got plenty of time. Sure, but it's water over the dam now. Tapi setelah itu, terkuak sebuah fakta. Ternyata Jim dan juga Yoshi sebelumnya merupakan teman semasa SD sampai SMA. Yoshi pun menceritakan kalau kekayaan dan kenyamanan hidup yang membuat orang lain iri kepadanya. Dirinya hanyalah sebuah topeng dari perilaku buruk ayahnya kepada Yoshi. Hal itu membuat Jim kaget karena wanita cantik Yoshi tidak dapat merasakan sebuah kebahagiaan. Yoshi berkata kalau dia sudah membawa uang yang cukup banyak dan Jim tidak usah khawatir akan kehabisan uang. Tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan kedatangan polisi yang mengetuk pintu supermarket itu. I see what you're doing. $2,000. Wow. That's more than my house cost. You know, you didn't come to work, dear. Maybe if you had like a destination in mind, you know, that would make all the difference in the world. Capricious and carefree like yourself. Polisi itu menyembunyikan keberadaan Yoshi. Akhirnya polisi itu percaya atas apa yang diberitahukan oleh Jim dan langsung kembali ke mobil polisi. Polisi itu melaporkan kepada Roger kalau tidak ada di sana. Setelah itu mereka berdua kembali melanjutkan kegiatan di dalam supermarket. Kali ini mereka bermain sepatu roda di sana. Namun ketika mereka sedang bersenang-senang, tiba-tiba saja Master dan juga Jill yang sengaja menyusup masuk ke dalam supermarket. Beruntungnya mereka berdua terjatuh. Lalu Jim dan Yoshi langsung bersembunyi di ruang ganti. Tanpa diduga, Jin sangat menyukai keadaannya saat mereka berdua sedang bersembunyi. Dan akhirnya mereka berdua merasa kalau keadaan di sana sudah aman. Namun sialnya, ketika mereka keluar, ternyata Master sudah menunggu mereka untuk keluar. Akhirnya Master dan Jin mulai mengintimidasi. Mereka berdua pun bingung. We don't have much time, do it? Kemudian Jim dan Yoshi merencanakan sesuatu agar mereka bisa kabur.
Mereka juga menyempatkan diri untuk makan bersama dengan Jin yang mempunyai kuasa di dalam supermarket. Sedangkan Yose terlihat santai bermain kuda-kudaan sambil menunggu mereka semua selesai makan. Namun Yose kehabisan koin untuk bermain kuda-kudaan itu. Hal itu langsung membuat mereka bertiga segera mencari koin agar tontonan mereka bertiga tidak selesai begitu saja. Dan akhirnya keberuntungan berada di tangan Master setelah dirinya diajak Yose untuk bermain kuda-kudaan. You are one good looking ball of trouble. Let's go now. Now. Good. Setelah itu, kedua penjahat itu melanjutkan misinya dengan mencuri barang-barang yang ada di supermarket dan menganggap kalau saat itulah hari yang sangat indah. Kemudian Yose mulai melakukan misinya dengan mendekati Master. Ketika sedang lengah, Yose langsung memanfaatkannya dengan langsung menyalakan mobil dan melarikan diri dari sana. Di sisi lain, Jim mempersiapkan sebuah senjata yang ada di sebuah ruangan. Dia juga mengenakan sebuah pengeras suara informasi di supermarket untuk memancing kehadiran M dan juga Jin. Dan akhirnya jebakan itu berhasil dilakukan dengan kedatangan mereka berdua dalam sekejap, dan akhirnya Jin melakukan rencana. Dan terlihat Yose yang hanya bisa menatapnya. Setelah itu, Jim akhirnya menceritakan kebahagiaannya kepada anak-anak yang sebelumnya selalu dia bohongi. Namun kali ini semua yang dia lakukan bukanlah sebatas khayalan, melainkan sebuah kenyataan yang akan terus dirasakan. Dan kemudian film pun berakhir. Pesan yang bisa kita ambil: jika Anda terjebak, pasti ada kenikmatan yang menunggu. Itu. Saya sahabat Puki mengucapkan salam. Apel kuda Mia Khalifa.